Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisa Syahibah Vandana dengan NIM 226121178. Di sini saya akan menjawab soal-soal metodologi studi Islam, soal-soal UTS-nya. Yang pertama, menanggapi tuduhan Islam menjiplak Yahudi. Nah, sebagian orientalis ini beranggapan bahwa Islam itu adalah hasil tiruan dari Yahudi karena ada beberapa kesamaan dan ajaran. Tapi benarkah demikian? Nah, jadi yang pertama, yang A, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kesamaan ini tuh sering dijadikan dasar bahwa Islam itu hanya meniru kisah dari kisah penciptaan dalam kitab Yahudi. Tapi adanya perbedaannya itu cukup mendasar. Kalau di Islam dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54 disebutkan bahwa Allah itu menciptakan bumi dalam 6 masa, bukan 6 hari seperti kitab Yahudi. Tapi kalau di Yahudi disebutkan bahwa Tuhan itu beristirahat pada hari ke-7. Sedangkan dalam Islam Allah itu tidak pernah membutuhkan istirahat. Nah, konsep penciptaannya juga dalam Islam itu lebih menekankan kekuasaan mutlak Allah tanpa kelemahan manusiawi seperti kelelahan. Nah, kesimpulannya, kesamaan ini itu wajar, sama-sama berasal dari ajaran tauhid, tapi bedanya itu dalam konsep Tuhan. Yang B, ada satu hari suci dalam sepekan, yaitu hari Sabtu bagi Yahudi dan hari Jumat bagi Islam. Nah, memang benar bahwa baik Yahudi maupun Islam memiliki hari khusus dalam seminggu. Kayak contohnya hari Sabtu pada Yahudi itu mereka harus istirahat total atau sabat, tidak boleh bekerja sama sekali. Tapi kalau di Islam itu merupakan hari Jumat, tapi bukan untuk beristirahat, namun untuk ibadah utama. Jadi Muslim itu tetap boleh bekerja sebelum dan sesudah sholat Jumat. Kesimpulannya, Islam tidak meniru karena mengatur ulang konsep hari ibadah agar lebih sesuai dalam ajaran Islam. Nah, yang C, ada sekitar 14 kosakata dalam Al-Quran yang merupakan kosakata yang hanya ada dalam kitab orang Yahudi. Dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata yang mungkin memiliki akar yang mirip dengan bahasa Yahudi, tapi ini bukan bukti Islam menjiplak, melainkan karena Arab dan Ibrani itu adalah bahasa Semitik, jadi wajar jika ada kemiripan kosakata. Nah, kata-kata dalam Al-Quran itu bukan diambil juga dari Yahudi, tapi memang sudah menjadi bagian dari bahasa Arab yang digunakan sebelum Islam datang. Nah, contohnya kata Torah atau Taurat dalam Al-Quran memang ada, tapi digunakan untuk merujuk pada kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa, bukan untuk penjiplakan. Jadi kesimpulan itu kesamaan bahasa tidak berarti penjiplakan, melainkan karena akar bahasa yang sama. Selanjutnya, Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan sinyalir belajar ajaran Yahudi dengan para pemuka agamanya dan kemudian dimodifikasi menjadi agama Islam. Nah, tuduhan ini sangat lemah karena Nabi Muhammad itu dikenal dengan Al-Amin atau yang berarti orang yang jujur, tidak pernah berguru pada orang Yahudi ataupun Nasrani. Nah, jika Nabi Muhammad benar belajar dari Yahudi, seharusnya ajaran Islam tidak banyak berbeda. Kenyataannya Islam itu mengkritik banyak ajaran Yahudi yang dianggap tidak diterima, yang dianggap telah menyimpang. Dan juga wahyu yang diterima dari Nabi Muhammad ini datang langsung dari Allah, bukan hasil modifikasi dari agama lain. Jadi kesimpulannya, perjalanan dagang ke Syam itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan turunnya wahyu. Kalau tanggapan dan kesimpulan itu, tuduhan Islam menjiplak Yahudi itu terlalu dangkal dan tidak sangat kuat, karena tidak didukung oleh fakta yang kuat. Kesamaannya ada beberapa ajaran dalam hal yang wajar karena Islam kan adalah penyempurna agama-agama sebelumnya. Jadi kalau Islam meniru, seharusnya ajaran yang sama persis dengan ajarannya tuh sama persis dengan Yahudi. Kenyataannya Islam justru sangat banyak mengoreksi ajaran sebelumnya dan membawa konsep Tuhan yang lebih murni. Nah, nomor 2, metode dan metodologi dalam kasus suami istri. Kan ada cerita di situ dijelaskan bahwa ada seorang suami yang bela-bela cari kelapa buat istrinya sedang ngidam. Nah, di sini ada beberapa yang bisa dibahas dari sisi psikologi dan sosial. Jadi suami itu punya tanggung jawab buat membahagiakan istri sesuai konsep Qoam atau pemimpin rumah tangga.
atau pemimpin keluarga. Nah, istri yang ngidap itu bukan fenomena yang apa-apa gitu, namun itu merupakan fenomena psikologis, bukan cuman mengada-ngada. Nah, dari sisi hukum, maslahah mursalah itu keinginan istri boleh dipenuhi selama tidak melanggar syariat dan tidak gosip, yaitu mengambil hak orang. Kalau suami langsung memetik di pohon orang lain tanpa izin, itu salah. Harusnya minta izin terlebih dahulu. Yang ketiga, konsep MSI dan Islam sebagai ilmu pengetahuan. Karena Islam bukan cuman Islam bukan cuman agama, tapi juga sistem ilmu pengetahuan yang punya metode tersendiri. Nah, yang pertama, Islam dan ilmu pengetahuan itu nyambung. Dari dulu Islam udah didukung perkembangan ilmu. Buktinya banyak ilmuwan muslim kayak Ibnu Sina, Al-Khawarizmi gitu. Dan metode ilmiah Islam itu gabungan dari antara wahyu dan akal. Nah, bedanya metodologi Islam dan Barat, kalau metodologi Islam itu dasarnya berdasarkan Al-Quran, hadis, pakai tafsir dan ijtihad, serta qiyas. Tapi kalau metode Barat itu fokus ke eksperimen dan rasionalisme. Nah, Islam nggak menolak ilmu Barat, namun menggabungkan dengan nilai spiritual dan etika. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.